Kalau lihat pola pada hari ini ya, dinamika pada hari ini, sampai hari ini menurut saya kecenderungannya tidak. Cenderungan tidak ya. Jadi secara wacana iya, tapi secara real politik tidak. Wacananya kan digaungkan bahwa akan ada pertemuan Prabowo dengan Mega. Kemudian sudah ada nama-nama calon menteri yang disebut-sebut akan masuk ke kabinet. Sudah disebut posnya, sudah disebut menterinya, ada Pak BG, Budi Gunawan maksudnya, ada Abdullah Azwar Anas, ada Oli Dondo Kambe gitu. Tetapi kalau secara real politiknya sampai hari ini kan tidak ada pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Harusnya biasanya. Menurut saya harusnya ya, masuk tidak masuk itu ada pertemuan dulu, ada komunikasi, ada kesepakatan, ada kesepahaman politik. Nah kalau belum ketemu, kapan kesepakatannya, kapan kesepahamannya? Dan pertemuan itu menurut saya sangat penting sekali karena antara Prabowo dengan Megawati ini sudah sangat lama nggak ketemu, sudah 2 tahun, dan yang mengatakan itu Pak Hasim. Pak Hasim. Jadi Pak Hasim sendiri mengatakan sudah 2 tahun, sudah 2 tahun, begitu. Jadi menurut saya dari kata-kata 2 tahun itu dan dari cara komunikasinya Pak Hasim, sebetulnya ini agak kesel juga gitu loh. Kok susah amat ketemu dengan Pak Prabowo. Nah kalau kita bicara dari kacamata politik ya, bukan nggak mungkin ketemu atau mungkin nggak bisa ketemu, tetapi term and conditionnya terlalu sulit. Ada kondisi yang ada barrier. Syarat-syaratnya terlalu berat untuk dipenuhi. Syarat-syaratnya terlalu berat untuk dipenuhi. Di antaranya apa, Pak Godari? Misalnya nih ya, saya melihat bahwa Pak Prabowo ya beda dengan kabinet-kabinet sebelumnya, beda dengan presiden sebelumnya. Kalau presiden sebelumnya itu partai yang kalah itu dapat 1-2 menteri. Bisa 2 menteri, yang menang itu 3 atau 4 gitu. Nah kali ini kayaknya agak ekstrim kalau Pak Prabowo. Kalau yang kalah itu 1 aja, yang menang itu bisa 5, bisa 6. Kita lihat Golkarnya udah berapa, gitu? Demokratnya udah berapa tuh? Udah 3 apa 4 itu, banyak gitu loh. Jadi yang menang itu dapatnya banyak. Yang kalah kalau gabung dapatnya cuma 1. Cuma 1. Nah barangkali PDI Perjuangan mau masuk ke dalam. Kalau 1 orang gelem nanggung ya. Nah ya itu kira-kira gitu. Maunya 3 ya kan. Menurut saya maunya 3 itu karena udah disebutkan 3 gitu. Jadi sekarang gini, yang ngomong 3 itu siapa? Gerindra, Pak Prabowo kan nggak pernah. Yang ngomong itu kan kalau nggak Pak Oli sendiri, mungkin Pak Said Abdullah, mungkin intinya orang PDI Perjuangan yang. Jadi itu sebetulnya bukan pernyataan tapi harapan. Gitu. Nah ini semua apakah bisa dipenuhi atau mau dipenuhi oleh Pak Prabowo atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Nah yang kedua menurut saya yang juga tidak kalah pentingnya adalah soal kapan dan di mana pertemuannya. Kapan dan di mana pertemuannya? Menurut saya kalau PDI Perjuangan mau gabung ya Ibu Mega tuh harus datang ke Kertanegara karena ini presiden. Ini presiden, jangan dilihat Pak Prabowo-nya sebagai ketua umum Partai Gerindra. Nah, tapi apakah Bu Mega mau atau tidak? Selama ini ya jangan-jangan nggak mau. Selama ini kan selalu Pak Prabowo yang datang ke Teguh Umar kan gitu. Bahkan menurut saya minta ketemu di titik tengah pun, di titik netral pun, misalnya di restoran mana gitu, menurut saya juga nggak pas gitu. Karena ini presiden terpilih. Cara melihat Pak Prabowo sekarang ini jangan disamakan dengan 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Beliau ini simbol negara, beliau ini simbol pemimpin republik. Jadi siapapun harus datang gitu. Tapi kan Bu Mega mantan presiden. Iya, Pak SBY juga mantan presiden, datang. Gitu loh, datang. Jadi nggak masalah ya. Nggak masalah gitu. Jadi ini soal juga sih, menurut saya ego politik juga. Ya yang jelas saya nggak bisa membayangkan kalau Pak Prabowo sebagai presiden terpilih pada hari ini, kemudian dan sebagai syarat PDI Perjuangan masuk kabinet, Pak Prabowo-nya yang datang ke Teguh Umar. PDI yang kalah, lalu mau minta kursi kabinet menjadi bagian dari pemerintahan, lalu Pak Prabowo yang disuruh datang ke Teguh Umar. Pak Godari, nggak masuk akal itu. Pak Godari, ada isu berseliweran mengatakan bahwa faktor barrier adalah faktor Pak Jokowi. Benar nggak itu? Masuk akal nggak ini spekulasi? Mungkin saja. Kan makanya saya selalu bilang bahwa problem pertemuan itu bukan di Pak Prabowo. Problem itu ada di Ibu Mega. Problem itu ada di PDIP. Problem itu ada di Teguh Umar. Pertama, mau nggak terima
Pak Jokowi sebagai bagian dari Pak Prabowo. Mau nggak ketemu menerima Mas Gibran sebagai bagian dari Pak Prabowo gitu. Realita juga bahwa sampai hari ini ya PDI Perjuangan belum pernah menarik. Saya ulangi, belum pernah menarik gugatan yang mereka ajukan ke PT UN. Yang intinya meminta agar pencalonan Gibran itu dibatalkan. Dibatalkan. Nah, itu kan juga sebuah anatema itu, sebuah masalah juga itu. Sebuah kontradiksi juga. Ingin menteri di kabinet Prabowo Gibran, tetapi Gibrannya nggak mau. Mau menggagalkan Gibran sebagai wakil presiden. Nah, dilema ini kan sebetulnya tidak sulit. Membuat sulit Pak Prabowo. Masa Pak Prabowo harus meninggalkan Mas Gibran? Dan kemudian proses-proses yang masih berlangsung pada hari ini, apakah tidak menimbulkan komplikasi bagi Pak Prabowo? Pak Prabowo sekarang konsentrasi untuk nyusun kabinet kok. Buat dia masalah wakil presiden udah selesai dari kapan-kapan. Sekarang mau ditaruh di atas meja di depan dia, menimbulkan komplikasi politik baru. Sederhana aja gini, kalau misalnya tiba-tiba Mas Gibran dibatalkan, emang pendukung Mas Gibran nggak demo? Ini kan seolah-olah ini kalau Gibran kalau Gibran diteruskan, nggak dibatalkan pencalonan, nanti masyarakat demo loh. Karena pencalonannya nggak sah, nih pencalonan bermasalah. Emang yang sebaliknya nggak akan terjadi. Kalau misalnya Gibran dibatalkan jadi wakil presiden, emang nggak demo? Demonya lebih gede, bos. Lebih gede, karena yang milih Prabowo Gibran itu 58%. Ya, yang puas, yang mendukung, yang senang terhadap Pak Jokowi 75%. Demonya lebih gede lagi. Ini barriernya di situ juga. Iya, jadi banyak sebetulnya. Tapi saya bisa mengatakan barriernya itu ada di PDI Perjuangan, di Teguh Umar. Bang, di tengah pemanggilan ini, pada hari ini tanggal 15 Oktober, Pak Jokowi memberhentikan Pak Budi Gunawan sebagai Kepala BIN dan mengajukan Kepala BIN yang baru ke DPR, yaitu Pak Herindra sebagai Wamenhan. Ini ada hubungannya atau terpisah ini, Bang? Fenomena. Pasti ada hubungannya. Ini kan kita bicara pemerintahan baru, kabinet baru. Kalau diperluas kan, ya Kepala BIN itu juga bagian dari tadi kementerian, badan, setingkat menteri lah ya. Menteri ya. Dan itu posisi yang sangat penting dan sangat powerful. Jadi saya melihatnya sebagai sebuah paket ya menuju transisi pemerintahan. Dan kenapa Pak Herindra? Karena memang sudah sangat dekat dengan Pak Prabowo. Sangat dekat dengan Pak Prabowo, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Pak Herindra kan wakil Menteri Pertahanan sekian lama ya. Dan Pak Herindra itu adalah Adi Makayasa tahun beliau angkatan dulu, saya lupa angkatan berapa ya. Tapi Adi Makayasanya adalah Pak Herindra ini. Jadi sebenarnya bagian dari proses transisi pergantian ini. Bukan karena nanti Pak ini disebut-sebut Pak Budi Gunawan akan masuk ke kabinet dalam portofolio yang lain, bukan ya? Nah, sebetulnya yang duluan itu adalah pergantian Kepala BIN, Kepala BIN ya, kebetulan Pak Budi Gunawan juga sudah lama, lalu kemudian ya ini sekali lagi ini adalah pemerintahan baru. Nah, tinggal Pak Budi Gunawan lepas dari BIN itu mau kemana? Apakah betul-betul akan stop dari kegiatan pemerintahan atau masuk kembali ke dalam kabinet? Tapi kan bolanya itu ada di Ibu Megawati. Ya. Bolanya ada di Ibu Megawati karena Pak BG kan identik dengan Ibu Megawati. Walaupun sampai hari ini setahu saya tidak formal di PDI Perjuangan ya. Tapi kan memang identik dengan Ibu Megawati. Mas Saudari, ini ada fenomena menarik mengenai Partai Nasdem ini. Nasdem, yang kemudian merasa bahwa ya sudah tidak mengirimkan usulan lah nama ini. Menurut Bang Kodari, fenomena apa sih ini? Saya pernah mendengar bahwa Pak Surya Paloh itu ngomong begini, kapok saya. Kapok, maksudnya kapok punya kader jadi menteri gitu? Kader jadi menteri, kena masalah hukum terus. Di masa lalu ya? Di masa lalu, ada Pak Joni Plate, Menkominfo, sama Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian ya. Nah, kalau Pak Syahrul Yassin Limpo itu kan malah peristiwanya agak lebih memalukan lagi, itu kan banyak fasilitas pribadi yang dipakai keluarga itu. Itu kan jadi cerita-cerita yang nggak enak buat Pak Surya Paloh secara pribadi. Bahkan dia mengatakan begini tuh ke media, ya kalau keperluannya begitu-begitu
Ya jangan ambil dari Kementerian Pertanian lah, ngomong aja sama saya. Saking malunya kali ya? Saking nggak enaknya gitu. Bisa begitu. Tapi bisa juga karena kalkulasi politik. Sebagai partai yang kalah, tadi kembali kepada diskusi kita sebelumnya, ada formula baru dari Pak Prabowo ini, bahwa kalau Anda kalah, Anda boleh masuk ke dalam, tapi cukup satu. Nah, mungkin saja Nasdem merasa bahwa kalau satu itu sama aja dengan nggak ada. Ada dan tiadanya sama saja, gitu. Jadi daripada kemudian punya satu menteri, ya ada resiko kena masalah hukum, terus kemudian juga tidak merasa cukup powerful, tidak cukup signifikan, lebih elegan kalau Nasdem berada di luar, tapi tetap mendukung pemerintahan Prabowo, gitu. Kita tahu bahwa Pak Surya Paloh ini kan seorang pengusaha besar, ya, istilahnya enggak di dalam pemerintahan pun, ya dia tetap bisa memaintain manajemen dan pengelolaan partai politik, yaitu Partai Nasdem. Bang, kalau PKS bagaimana, Bang? PKS ini kan belum ada yang dipanggil ini, Bang. Benar. Pertama, posisi politiknya dalam pertemuan terakhir dengan Pak Prabowo, PKS jelas bergabung dengan pemerintah Pak Prabowo itu. Pak Prabowo nyebut ini nostalgia, ya ini teman lama. Dan itu benar. 2014, 2019 PKS dukung Pak Prabowo, ya. Tahun 2024 aja PKS salah hitung.